Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Ambarwati dengan NIM 4211421002. Saya dari kelas Fisika 4B Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu proyek mata kuliah pengolahan data digital. Saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat terlebih dahulu. Jadi proyeknya itu yaitu menginput suara atau inputan berupa suara, lalu dilakukan pengolahan yang ada pada mata kuliah pengolahan data digital. Yaitu saya memilih memfilter suara atau metode filtrasi, yang kemudian nanti akan menghasilkan output suara yang berbeda dari suara aslinya. Yaitu suara aslinya sudah difilter menjadi suara yang baru. Sebelumnya saya akan menunjukkan suara yang saya gunakan terlebih dahulu. Jadi, suara yang saya gunakan ini berupa ringtone atau alarm yang ada di pada handphone eh, pada umumnya, yang memiliki durasinya 1 detik. Kemudian kita kembali ke program. Di sini program ini menjelaskan tentang kita menginput suaranya lewat variabel file name, path ini. Lalu nanti hasilnya kita dapat memilih suara itu dari file mana. Jadi kita tidak menginput langsung dengan nama filenya, namun kita bisa memilih sesuai yang ingin kita gunakan. Kemudian nanti kita memasukkan frekuensinya itu kita ingin frekuensi berapa. Kemudian dari suara itu nanti akan ditransfer menjadi informasi sinyal suaranya, terus jumlah sampel dalam program tersebut, lalu frekuensi sampling yang udah kita masukkan, dan durasinya itu kira-kira menjadi berapa setelah difilter. Kemudian, setelah sinyal yang sudah terfilter itu kita simpan, nanti akan muncul outputnya atau suara barunya. Namun, program ini belum 100% berhasil. Saya sudah mencoba memperbaikinya. Saya sudah mencari beberapa referensi, namun masih tetap gagal, yaitu bermasalah pada function WFIR-nya ini. Yang awalnya saya menggunakan FWIR 1, namun tetap gagal karena berdasarkan informasi, VIR 1-nya itu tidak terinstall dalam aplikasi Skylab saya. Namun saya sudah berusaha menginstal, di aplikasi ini sudah terinstall, namun di program masih tetap gagal sehingga saya menggunakan WFIR ini. Program ini jika saya jalankan akan muncul seperti ini. Ini adalah proses pemilihan inputnya atau proses pemasukan suaranya. Saya akan memilih suara yang akan saya gunakan yang tadi saya tampilkan, yaitu alarm handphone. Setelah suaranya ini terinput, yaitu beberapa informasi dari suaranya tadi ini sudah masuk ke komen history, kita memasukkan frekuensi yang kita inginkan. Dari sini muncul jumlah sampel yang akan dibuat oleh suara tersebut dan frekuensi sampling yang saya masukkan. Namun, ada kesalahan di WFIR ini yang tadi saya jelaskan. Dan saya belum mengerti bagaimana menemukan solusinya tentang WFIR ini. Kemudian, dengan proses belajar saya sendiri, masih tentang pengolahan sinyal, saya membuat program yang lain, namun tidak menginput sinyal. Jadi, itu programnya itu tentang pengolahan dua sinyal yang berbeda. Namun, itu adalah pengolahan dua sinyalnya itu pengolahan sinyal suara. Jadi, seperti ini.
Ini berupa sinyal suara yang kita bisa memasukkan frekuensi samplingnya itu sesuai keinginan kita, terus membuat frekuensi suara satu dan suara dua itu juga sesuai keinginan kita dengan jarak yang agak jauh. Jadi misalkan frekuensi suara satunya itu 800 dan frekuensi suara duanya itu sekitar 1200-an. Jadi ada agak selisihnya itu agak agak tinggi. Kemudian suara satunya itu kita plot seperti ini dengan rumus Y1 sin 2pi F1 kali T, di mana T-nya itu adalah rentang durasinya. Kemudian memplot yang Y2 dengan hal yang sama, namun nanti terdapat perbedaan di bagian frekuensi. Untuk Y yang ketiga itu adalah jumlah atau penjumlahan dari suara satu dan suara dua. Jadi Y3 ini adalah superposisi antara gelombang suara satu dan gelombang suara dua. Terus yang keempat yaitu juga superposisi antara gelombang suara satu dan suara dua, namun yang Y4 ini adalah melemahkan. Jadi suara satu dikurangi suara dua itu seperti apa? Kemudian yang kelima adalah meningkatkan gelombang. Jadi ini adalah perkalian, di mana jika suara satu ini memiliki frekuensi yang tinggi, jadi jika dikalikan dengan suara dua itu akan menjadi lebih tinggi. Jika saya jalankan, proyeknya akan seperti ini. Sebelum menampilkan grafik ini, tadi terdapat suara yang agak kecil. Sebentar saya ulangi. Jika terdengar suaranya itu agak kecil, jadi sebelum grafiknya ini muncul, muncul sebuah suara terlebih dahulu. Grafik ini merupakan grafik dari plot Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5-nya tadi. Kemudian selain ini, saya juga membuat project di mana menghasilkan suara sendiri dan menyusunnya dalam sebuah dinamika. Karena project yang menginput suara masih gagal, sehingga saya membuat yang tidak suara itu tidak dari inputan, namun kita membentuknya sendiri dan tetap menghasilkan sebuah output berupa suara. Jadi untuk proyek yang ketiga ini, yang saya buat ini tentang pembentukan sebuah nada-nada hingga disusun menjadi sebuah suara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang saya gunakan. Pi ini adalah variabel agar rumus yang ada pada pi di bawah ini itu dapat berjalan. Sehingga kita perlu menambahkan rumus pi di atas ini. Kemudian untuk FS-nya ini adalah frekuensi sampling seperti proyek-proyek yang sebelumnya tetap menggunakan frekuensi sampling. Setelah itu C, D, E, F, G, A, B, C1 ini itu adalah pembentukan nada, di mana nada C, nada D, nada E, nada F, nada G, nada A, nada B, nada C, L ini, C1 ini mempunyai susunan suara yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh frekuensi yang berbeda-beda pula. Kemudian, dari nada A, B, C, D, E, F, G, H ini akan disusun menjadi satu nada. Jadi nada yang pertama itu juga susunan dari nada-nada ini.
Kemudian yang nada kedua juga seperti itu, namun memiliki perbedaan mungkin di antara nada satu dan nada dua ini masih sama. Kemudian yang nada ketiga ini kebanyakan menggunakan fungsi yang zero dan tata letak tata letak penyusunan nadanya berbeda sehingga nanti akan menghasilkan dinamika yang berbeda pula dengan nada satu dan nada dua. Kemudian yang nada keempat juga sama seperti itu. Dari keempat nada ini diakumulasikan, dijadikan satu menjadi sebuah lagu, di mana lagu ini nanti adalah hasil dari suara yang sudah disusun dari nada satu, nada dua, nada tiga, dan nada empat. Dari nada-nada yang kita buat di atas ini. Terus kemudian dari lagu tersebut kita plot. Lalu setelah itu kita simpan lagu yang sudah kita buat ini dengan function audio write, yaitu dinamakan gundulpacul.wav, di mana WAV ini adalah salah satu jenis file untuk menyimpan atau menyimpan atau mengupload suara. Jadi hampir sama seperti MP3. Jika saya jalankan seperti ini. Meskipun suaranya keluar, namun grafiknya itu hanya halaman kosong saja. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena dalam proyek ini saya mungkin kurang maksimal dalam mengerjakannya sehingga masih mengalami kegagalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.